Namun, tindakan Lu Yun saat ini membuat para prajurit naga ini tiba-tiba memiliki pemikiran lain. Mereka takut pada jenderal karena perintah pembunuhan. Tetapi sekarang mereka telah mengetahui bahwa mengikuti jenderal ini, apakah mereka bisa mendapatkan koin emas, apakah mereka bisa tetap hidup adalah masalah lain. Sekalipun pada akhirnya hanya tersisa 3 hingga 500 orang, kecuali mereka yang tewas dalam pertempuran, mereka tidak akan dihukum. Bahkan jika yang lain kembali dengan koin emas, mereka pasti akan digulingkan. Manusia naga penuh nafsu dan suka berperang. Begitu mereka digulingkan, mereka akan benar-benar kehilangan muka dalam kelompok etnis. Meskipun 9 klan dapat mempertahankannya, 9 klan akan mengusir mereka dari suku dan menjadi tak tersentuh yang dibenci semua orang, dan kehidupan mereka lebih buruk daripada budak. Saat itu, mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan kampung halaman. Kuncinya adalah klan naga masih mendapat perintah. Begitu mereka tidak tersentuh, semua kelompok etnis berhak mengusir mereka. Sebaliknya, karena mereka adalah anggota suku naga dan anggota suku naga yang digulingkan, maka segala kemarahan berbagai suku terhadap anggota suku naga akan dilampiaskan kepada mereka. Saat itu, mereka hanyalah tikus di jalanan. Jika ingin menjadi pengemis, mereka tidak punya tempat tinggal. Tidak banyak orang yang mampu menanggung kesepian seperti itu. Oleh karena itu, meskipun orang-orang ini menghadapi perintah pembunuhan, mereka tetap tidak mau mengikuti jenderal. Zubaji melihat ke cermin dan menyadari bahwa mereka bukanlah manusia luar dan dalam. Mungkin masih ada kesempatan bagi mereka untuk bergabung dengan Lu Yun sekarang. Bagaimanapun, Long Zhan dan yang lainnya menginginkan koin emas. Mereka masih memiliki 7.000 orang dan kehilangan 3.000. Jika 7.000 orang ini membawa kembali koin emas dalam jumlah besar, mereka secara alami dapat mengimbangi rasa bersalah yang disebabkan oleh hilangnya jumlah mereka. Adapun jenderal ini, apa hubungan hidup dan mati dengan para prajurit ini? Tentu saja, tidak masalah setengah sen pun. Saat ini, hampir semua prajurit memiliki pemikiran yang sama. Lalu semua orang saling memandang. Sebelum sang jenderal hendak mengeluarkan perintah lain untuk menangkap Lu Yun, sekelompok besar orang ini berlutut di depan Lu Yun. Tuan Lu, kami bersedia menerima kepemimpinan Anda. Kami bersedia melakukan apapun demi Tuan Lu. Jenderal sangat marah. Gila, apa kalian semua gila? Dia segera menunjukkan perintah pembunuhan di tangannya lagi, dasar idiot, tahukah kamu akibat dari melanggar perintah pembunuhan? Apakah kamu ingin 9 sukumu dipermalukan? Sua. Dalam sekejap, semua prajurit naga berdiri. Mata mereka dingin dan dingin, menatap sang jenderal. Baru saja, orang-orang ini menatapnya dengan mata seperti itu. Apakah kamu benar-benar ingin menolak perintah itu? Dibandingkan dengan raungan tadi, suaranya melembut tanpa disadari. Hehe, pada saat ini, seorang tentara tiba-tiba tersenyum muram dan berkata, tidak patuh. Kita ada 7.000 orang di sini. Apakah kita tidak patuh? Jenderal, perintah Long Zhan adalah agar kita mengambil kembali koin emas itu. Jenderal tewas dalam pertempuran itu, dan tidak ada yang bisa kami lakukan. Bang, perintah kematian yang biasa digunakan sang jenderal untuk menakuti para prajurit kini menjadi sesuatu yang merugikan dirinya. Bahkan senjatanya pun jatuh ke tanah. Lu Yun sangat tidak menyukai jenderal ini. Dia telah membunuh 3.000 orang hanya dengan melakukan ini. Dengan kecepatan dia membunuh orang, Baiki, dewa kematian, harus minggir. Baiki membunuh musuhnya, tapi dia membunuh rakyatnya sendiri. Faktanya, pada awalnya, Lu Yun memang berniat untuk menyaksikan pasukan naga dimusnahkan. Tapi setelah turun, dia menemukan bahwa para prajurit naga ini hanyalah manusia biasa. Yang dia benci adalah pejabat tinggi klan naga, dan pejabat tinggi klan naga lah yang menyebabkan masalah baginya. Tidak perlu membiarkan prajurit biasa ini dikuburkan bersama mereka. Dan orang-orang ini telah meyakinkan diri mereka sendiri. Dia mengulurkan tangannya dan tidak menamparkan wajah orang yang tertawa itu. Jenderal juga mengetahui bahwa para prajurit ini memiliki niat membunuh terhadapnya dan ingin memberontak. Sekarang satu-satunya yang bisa menyelamatkan hidupnya adalah Lu Yun. Dengan memutar matanya, dia dengan cepat naik ke arah Lu Yun. Tuan Lu, saya tahu saya salah. Sekarang saya juga mengenali Anda sebagai seorang jenderal. Tolong beri saya perintah dan ampuni saya. Ketika Peng Dong melihat ini, dia menutup mulutnya dan langsung tertawa dan berkata, tidak, bukankah kamu begitu hebat sekarang? Ada apa? Bangun dan kumpulkan energi yang kamu miliki sekarang. Ketika Peng Dong mengatakan ini, sudut mulut sang jenderal bergerak-gerak, dan wajahnya jelas sedikit khawatir. Tapi saat ini, ketika dia menginginkan sesuatu dari Lu Yun, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan berkata berulang kali, ya. Selama dia memiliki tulang punggung, Lu Yun tidak akan begitu membencinya. Lagi pula, dia sangat berani dalam membunuh orang. Tampaknya dia adalah orang yang sangat setia yang lebih memilih mati daripada menyerah. Namun ketika tiba gilirannya untuk dibunuh, dia begitu ketakutan hingga menjadi seperti seorang cucu. Orang-orang seperti itu menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, dan tidak dapat digunakan kembali. Lu Yun tidak tertarik padanya, apalagi menyelamatkannya. Jadi Lu Yun menggelengkan kepalanya, kamu dan aku tidak ada hubungan keluarga, jadi mengapa aku harus menyelamatkanmu? Dalam situasi ini, kamu tidak memintaku untuk memaafkanmu. Kamu menanyakan orang yang salah. Apakah aku bisa memaafkanmu atau tidak, itu bukan urusanku, itu terserah mereka. Lu Yun menunjuk ke arah tentara di belakangnya, tolong mohon pada mereka. Jika mereka menahanmu, kamu bisa hidup. Jika mereka tidak menahanmu, kamu tidak bisa bertahan.
Para prajurit itu baru saja mengatakan bahwa mereka ingin dia mati. Ekspresi sang jenderal berubah drastis, dan dia meraung dengan marah, karena saya tidak dapat bertahan, maka saya akan menyeret Anda sebagai pendukung saya. Dia menyembunyikan beberapa pisau kecil di tubuhnya. Belati kecil ini digunakan untuk mencegah keadaan darurat seperti itu. Lagi pula dia tidak akan selamat, jadi seret saja orang lain ke dalam air bersamanya. Lu Yun tidak menyangka orang ini begitu gila sehingga dia benar-benar ingin menyerangnya. Namun, bagi Lu Yun, ini tidak penting. Kecepatannya jauh berbeda dengan Lu Yun. Saat dia mengambil tindakan, Lu Yun sudah mengambil tindakan. Dalam sekejap, tangannya ditahan erat oleh Lu Yun, tidak bisa bergerak sama sekali. Ini, lepaskan aku. Lu Yun merasa geli saat melihatnya seperti ini, apakah kamu sakit? Lepaskan kamu agar kamu bisa menusukku. Dia terdiam mendengar kata-kata Lu Yun. Tiba-tiba, dia mengubah tangannya yang lain menjadi cakar naga dan menikam perut Lu Yun. Meskipun Lu Yun awalnya tidak menyukainya, dia bahkan tidak berpikir untuk membunuhnya. Adapun para prajurit yang tidak memaafkannya, itu urusannya. Bahkan ketika dia baru saja mengambil tindakan, Lu Yun tidak pernah berpikir untuk membunuhnya. Tapi dia membuat Lu Yun kesal. Kamu benar-benar seperti anjing yang tidak bisa mengubah sikapnya terhadap makan kotoran. Haha, jika kamu ingin cepat mati, aku akan mewujudkannya untukmu. Lu Yun tidak melakukan gerakan lain, hanya meraih kedua tangannya dan menjabatnya dengan lembut. Dalam sekejap, dia merasakan tulang-tulang di tubuhnya mulai patah sedikit demi sedikit. Setelah berurusan dengan sang jenderal, Lu Yun mengalihkan perhatiannya ke prajurit lainnya, apakah kamu yakin ingin mengikutiku? Para prajurit ini saling memandang dan kemudian berkata, kami tidak punya jalan keluar. Tentu saja Anda ingin memimpin kami membunuh klan naga, dan kami bersedia. Bagaimanapun, jika mereka maju sekarang, mereka akan mati, dan jika mundur, mereka akan mati. Jika mereka kehilangan ribuan orang dan tidak mendapatkan apa-apa, mereka akan ditertawakan oleh semua orang ketika mereka kembali ke klan naga. Namun jika mereka melawan dan menang, maka merekalah yang menjadi tuan. Ketika saatnya tiba, anggota suku mereka tidak akan memandang rendah mereka, namun akan berusaha semaksimal mungkin untuk meremehkan mereka. Para prajurit ini adalah elit di antara para elit, dan efektivitas tempur mereka sangat kuat. Selain itu, mereka bisa masuk untuk mendapatkan koin emas atau membakar perahu mereka. Dengan terputusnya jalur pelarian, mereka tidak lagi takut mati. Kekuatan yang dilepaskan oleh Legiun Lapis Baja yang terdiri dari 7 hingga 8.000 orang, tidak ada satupun yang takut mati, sangatlah menakutkan. Dengan seorang komandan seperti Lu Yun, mereka punya firasat bahwa mereka tidak akan terkalahkan. Namun, Lu Yun tahu betul bahwa setelah perang dipicu, di bawah kepemimpinannya, tim ini memang bisa mendominasi, tetapi juga akan menyebabkan kehancuran bagi semua makhluk hidup. Meskipun klan naga lebih unggul, terus terang, sebagian besar orang klan naga tidak dapat memutuskan apapun. Mereka yang benar-benar bisa mengambil keputusan adalah para pemimpin senior klan naga. Artinya, orang-orang yang dibunuh oleh naga. Rakyat biasa tidak perlu menderita bencana dan pembantaian yang tidak perlu. Oleh karena itu, Lu Yun tersenyum lembut. Semua orang tidak menyangka Lu Yun akan tertawa saat ini, jadi mereka semua saling memandang dengan bingung. Seorang tentara segera menghampiri Lu Yun dan bertanya, Tuan Lu, mengapa kamu tertawa? Lu Yun melambaikan tangannya, tidak apa-apa, aku akan mengajakmu berburu harta karun. Mengapa kita harus membiarkan seluruh klan naga menyalakan asap perang? Lagi pula, jika dia memberontak, bukankah percuma jika sang jenderal mati? Peng Dong memutar matanya, dia telah melihat Lu Yun membunuh semua orang, dan dia telah melihat kekejamannya. Tapi sekarang, dia juga melihat sisi lembut Lu Yun. Membunuh ketika Anda harus membunuh, memaafkan ketika Anda harus memaafkan, dan menunjukkan kasih sayang ketika Anda harus berbelas kasih. Hanya orang-orang seperti itu yang bisa disebut pahlawan sejati. Lu Yun berkata sambil tersenyum, jangan kaget. Apakah kamu ingin berdiri di tengah hujan dan basah kuyup? Juga, lepaskan semua baju besi di tubuhmu, kamu tidak membutuhkannya. Armor ini memiliki berat puluhan kilogram, dan memakainya akan sangat memperlambat pergerakan mereka. Tentu saja, keuntungannya adalah dapat memastikan bahwa ketika beberapa senjata tersembunyi terpicu, peluang mereka untuk bertahan hidup akan sangat meningkat. Namun, di sini bersama Lu Yun, mereka tidak perlu memakai baju besi untuk melindungi diri mereka sendiri. Tentu saja, alasan yang sangat penting mengapa kelompok orang ini bisa menjadi elit di antara para elit juga adalah kemampuan eksekusi mereka. Ketika Lu Yun memberi perintah kepada mereka untuk melepas baju besi mereka, tidak ada satupun dari mereka yang ceroboh dan melepas semua baju besi mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah melepas armor ini, semua orang merasa rileks. Kemudian mereka mengalihkan perhatian mereka ke Lu Yun lagi dan bertanya, Tuan Lu, bisakah kita masuk selanjutnya? Ya, dia terbatuk, bangkit dan berjalan ke celah tanah. 7.000 orang yang tersisa dengan cepat berbaris dan masuk ke dalam. Peng Dong memutar matanya dan segera mengikutinya. Apa-apaan ini? Ini adalah orang yang mencapai pencerahan, ayam dan anjing naik ke surga. Lu Yun berjalan masuk, dan dia mengikuti di sampingnya. Kalian pasti tahu kalau inilah klan naga yang menempati peringkat pertama di seluruh benua. Dan apakah klan Dapeng sebanding dengan klan naga? Tidak, bahkan tidak sedikit pun. Sekalipun pemimpin klan Dapeng mereka bertemu dengan klan naga, meskipun dia hanya seorang tentara atau pengusaha, dia harus memperlakukannya dengan sopan, dan dia juga harus membiarkan keindahan sukunya maju untuk menyambutnya.
Jika Lu Yun dan Jerry tidak mengambil semua wanita dari masing-masing suku terakhir kali, dan kemudian membiarkan setiap suku melancarkan serangan terhadap klan naga, itu tidak akan cukup untuk mengguncang klan naga. Dan sekarang, dia hanya mengikuti Lu Yun, hanya mereka berdua, dan membiarkan yang terbaik dari 7.000 klan naga mengikuti di belakang mereka dan mematuhi perintah mereka. Jika dia menyebarkan masalah ini kembali ke klan, anggota klan akan terkejut, dan bahkan pemimpin klan harus dengan patuh menyerahkan kursinya kepadanya. Tidak, jika dia kembali di lain hari, dia pasti akan memiliki tim naga elit yang membawanya kembali dengan 8 sedan. Gelombang ini lebih baik dari miliknya. Yang tidak disangka Lu Yun adalah ketika mereka masuk ke dalam, kelabang iblis raksasa itu mulai menyemburkan api ke tanah satu demi satu. Akibatnya, bagian depan mereka langsung menyala. Selain itu, panas api ini jauh lebih panas dari api biasa, dan pakaian basah para prajurit dikeringkan dalam waktu singkat. Baru saja mengalami siksaan dinginnya hujan, mereka akan terpanggang oleh nyala api semacam ini, dan rasa hangat membuat mereka merasa nyaman. Dan orang-orang ini lebih rela menyerah kepada Lu Yun. Setelah berjalan sedikit lebih jauh ke dalam celah di tanah, bagian depannya tiba-tiba menjadi jelas. Sebuah ruang besar muncul di depan mereka. Beberapa anggota tim pendahulu yang tersisa bersembunyi di tengah, jadi tidak ada yang mendapat masalah. Lu Yun memandangi ruang kosong besar di depannya, yang hanya berupa tanah dan air, lalu berbalik dan berteriak kepada anggota tim pendahulu sebelumnya yang masih hidup, keluar dan berbaris ke atas. Orang-orang itu segera lari. Mereka merasa Lu Yun berbeda dari jenderal sebelum mereka, dan memanggil mereka keluar bukan hanya untuk membuat mereka mati lagi. Tentu saja, karena mereka memilih Lu Yun, karena mereka mematuhi jenderal ini dari lubuk hati mereka yang paling dalam, bahkan jika mereka benar-benar dipaksa mati, mereka tidak akan mengeluh. Setelah mereka keluar, Lu Yun melihat mereka. Lalu dia langsung bertanya, kamu pernah ke sini sebelumnya kan? Orang-orang yang tersisa buru-buru mengangguk, ya, kami memang pernah ke sini. Gunung koin emas berjarak sekitar 300 meter di dalam gua di belakang. Namun sebelumnya, terutama di gua air ini, bahaya ada di mana-mana. Saat mereka turun sebelumnya, mereka tidak melihat kadal berkepala dua dan monster kelabang raksasa. Mungkin karena mereka memiliki sedikit orang pada saat itu dan tidak mengganggu hal-hal tersebut. Tapi sekarang berbeda. Hampir 10.000 orang turun, dan suara langkah kaki mereka saja sudah cukup untuk membuat khawatir semua yang ada di sini. Lu Yun berkata, apa yang ada di dalam air? Hah, sulit bagi kami untuk mengatakannya. Sulit untuk mengatakannya. Lu Yun memandang mereka dengan curiga dan berkata, apa maksudmu? Baiklah, ayo kita lakukan ini, Jenderal, kami akan menunjukkannya kepadamu dan kamu akan mengetahuinya. Setelah itu, anggota tim pendahulu melemparkan sarung yang ada di tangannya ke dalam air. Dalam sekejap, kabut air bergulung, dan sesuatu yang tak kasat mata langsung membuat sarungnya terpelintir. Permainan macam apa ini? Lu Yun juga menjadi penasaran. Air itu sendiri tidak bernyawa, namun air di sini bisa berubah dalam banyak hal. Dan setelah sarungnya tertelan, air mulai berubah menjadi bentuk humanoid sedikit demi sedikit, dan juga berubah menjadi busur dan panah yang kuat. Tidak bagus. Ekspresi mantan anggota tim yang kehilangan sarungnya berubah drastis. Sekarang mereka tidak mengenakan baju besi apapun. Jika mereka terkena anak panah yang ditembakkan dari busur dan busur yang kuat, mereka akan mati. Anggota tim pendahulu ini telah melihat monster di air menembakkan panah. Seseorang tidak dapat menggambar 300 busur batu, tetapi monster di dalam air ini dapat menarik busur air 800 batu. Kekuatan ini tidak kalah dengan pemboman baret ditambah proyektil penusuk lapis baja. Jika kamu terkena benda ini, kamu akan terbelah menjadi dua bagian dalam sekejap. Meskipun para prajurit naga melawan, mereka tidak dapat menahan hujan panah lawan. Bahkan jika mereka mengenakan baju besi, mereka masih hampir mati. Terlebih lagi, mereka hanya menggunakan daging, darah, dan kulit naga untuk melindungi diri mereka sendiri. Semua orang juga panik. Beberapa tentara tidak dapat menahan diri untuk beberapa saat dan menembakkan panah ke dalam air. Tapi tubuh monster di dalam air terbuat dari air, dan anak panah menembus langsung ke tubuh mereka, tapi mereka tidak terluka sama sekali. Bahkan monster di dalam air tidak bisa merasakan sakit. Namun, Lu Yun baru saja mengangkat tangannya, dan para prajurit yang panik itu langsung tenang. Melihat busur dan busur yang kuat di tangan monster di dalam air, Lu Yun berkata, jangan panik, mereka tidak dapat melukai siapapun. Peng Dong sangat percaya pada kekuatan Lu Yun. Dia sekarang mati rasa terhadap kenyataan bahwa Lu Yun telah menunjukkan kekuatan dunia lain berulang kali. Melihat Lu Yun melambaikan tangannya seperti ini, dia tahu betul bahwa benda-benda di dalam air hanya bisa dipukul. Tapi monster di dalam air tidak tahu seberapa kuat Lu Yun, jadi mereka mengangkat busur panahnya, mengarahkan ke kerumunan di sini, dan melepaskan mereka. Desir, sikat, sikat. Anak panah air yang tak terhitung jumlahnya terbang. Karena benda ini ditembakkan dari panah raksasa setinggi 600 batu, dan sangat cepat sehingga mata bahkan tidak bisa melihatnya. Hampir mustahil bagi orang normal untuk membela diri dalam situasi ini. Tapi Lu Yun hanya mengangkat tangannya dan melambai. Sebuah perisai udara dengan cepat meluncur menuju hujan anak panah yang berterbangan di langit. Wow, dalam sekejap, semua anak panah ini tersebar. Semua retakan itu berubah menjadi tetesan air dan jatuh ke tanah. Banyak tentara yang benar-benar menutup mata saat ini. Mereka semua mengira mereka sudah mati. Namun, tak lama kemudian, mereka menatap Lu Yun dengan mata tercengang. Karena saat ini,
mereka tidak terluka, dan mereka bahkan tidak melihat anak panah mengenai kaki mereka. Saat ini, semua orang buru-buru mengalihkan perhatian mereka ke Lu Yun. Saat itulah Lu Yun perlahan menarik tangannya kembali. Mereka bahkan mendengar pernyataan yang meremehkan dari mulutnya, itu saja. Lelucon yang memalukan. Ini adalah tembakan anak panah dengan berat 600 batu dan percepatan. Peng Dong mengusap hidungnya, entah kenapa ingin melakukannya untuk Lu Yun. Jadi dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berjalan ke arah tentara itu, dan menegur, apa yang baru saja saya ceritakan kepada Anda. Kami, saudara Lu, adalah yang terbaik di dunia. Hal-hal di dalam air tidak perlu dikhawatirkan. Mereka semua diperciki. Air. Jika para prajurit ini masih belum yakin sekarang, Tuhan pun tidak akan tahan lagi. Bahkan beberapa orang di tim pendahulu pun merasa pusing. Lu Yun ini benar-benar dewa. Lu Yun perlahan melihat monster di dalam air dan berkata, kamu tampaknya makhluk spiritual. Kupikir aku akan memberimu kesempatan dan membubarkan diri ke kedua sisi. Aku tidak akan membunuhmu. Namun, monster-monster di dalam air ini hanya saling memandang, dan kemudian dengan cepat mengembun menjadi binatang air raksasa yang tingginya sekitar 7 kaki dan beratnya 1000 ton. Kemudian ia meraung dan menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah Lu Yun. Binatang air ini bentuknya seperti singa air. Setelah bertransformasi, ia segera meraih Lu Yun dengan cakar transparannya. Lu Yun masih sama seperti sebelumnya, tidak mengelak atau mengelak, hanya berdiri diam dengan tangan di belakang punggung. Dia bahkan tidak menggunakan perisainya kali ini. Binatang air raksasa itu kesal karena penghinaannya dan mencakar tubuhnya. Akibatnya, cakar itu langsung menembus tubuh Lu Yun, tapi bahkan tidak membasahi pakaiannya. Ini terasa seperti para prajurit yang menembakkan panah ke arah monster di dalam air. Demikian pula, binatang air juga sangat terkejut dengan situasi ini, dan mau tidak mau melihat cakarnya. Ia bahkan tidak menyerah dan menyerang lagi. Alhasil, Lu Yun tetap menolak mengelak dan bahkan tidak mengerutkan kening. Bang! Cakarnya menghantam batu, dan batu di kedua sisinya pecah dan jatuh, namun batu di bawah kaki Lu Yun masih kokoh diinjak oleh Lu Yun. Dia masih tidak terluka. Pada saat ini, binatang air itu tidak tahan lagi dan menggelengkan kepalanya dengan gila. Lu Yun tiba-tiba menyeringai, apakah kamu sudah selesai? Apakah sudah waktunya aku melawan? Binatang air ini jelas merasakan bahayanya, jadi ia berubah menjadi puting beliung dan menghancurkan Lu Yun hingga berkeping-keping. Tapi Lu Yun perlahan mengangkat tangannya. Bunga teratai api perlahan mekar di tangannya. Ini adalah keterampilan yang dia pelajari dari nomor 113. Saat itu, Lu Yun menjadi tertarik ketika melihat kemampuan nomor 113, dan dia mempelajarinya sendiri. Kuncinya adalah tingkat mematikan dari game ini sangat hebat. Teratai api yang tampak lembut tampak lemah, tetapi teratai api itu terbang dengan cepat dan mulai menyebar ke segala arah dalam sekejap mata. Ketika pecahan daun teratai api jatuh ke puting beliung, sejumlah besar uap air dengan cepat menguap. Melihat situasi saat ini, saya khawatir puting beliung tidak akan butuh waktu lama untuk hilang. Saat ini, puting beliung mulai bergulung kesakitan. Setelah beberapa saat, hal itu mulai menghilang. Lu Yun mengambil kembali teratai api itu, memandang semua orang dan berkata, selesai. Dahi, jenderal itu perkasa. Saya tidak tahu siapa yang meneriakkan, jenderal perkasa, dan orang lain mengikutinya. Lu Yun melambaikan tangannya, jika kamu melewati tempat ini, apakah kamu akan mencapai tempat itu? Anggota tim pendahulu saling memandang dan berkata, ya. Anggota tim pendahulu ini telah datang ke sini sebelumnya, dan meskipun tidak banyak yang tersisa, mereka masih melaporkan kembali bahwa ada banyak koin emas di sini. Namun ada masalah lain, walaupun terdapat koin emas di sini, namun tidak mudah mendapatkannya karena terdapat ular emas dan ular piton tepat di bawah koin emas tersebut. Wanying itu sebenarnya sangat sulit untuk dihadapi. Hanya penampilan Lu Yun saat ini yang membuat mereka tidak puas. Mereka punya firasat bahwa mereka akan mendapatkan koin emas tanpa kehilangan orang lain. Lu Yun tidak berbicara omong kosong dan berkata dengan tenang, oke, karena tidak ada masalah, ayo turun. Setelah dia selesai berbicara, dia melompat dalam-dalam dan langsung menuju tempat di bawah di mana binatang air itu berada tadi. Setelah Lu Yun melompat turun, semua orang segera mengikutinya. Tidak ada bahaya di sini, jadi mereka segera mencapai tempat penyimpanan koin emas. Ke depan, semua benda emas di depan adalah koin emas. Mendesis. Setelah melihat ini, semua orang menarik napas dalam-dalam. Semua orang tidak menyukai uang, tetapi jika Lu Yun seperti jenderal sebelumnya dan mereka tidak diperbolehkan menyentuh emas, mereka tidak akan berani menyentuhnya. Jadi semua orang sedikit gugup saat ini. Karena meskipun orang yang mengusulkan untuk memberi mereka uang adalah Lu Yun, bagaimanapun juga, dia menentang jenderal pada saat itu. Hal ini akan membuat masa menjadi gelisah. Lu Yun tersenyum tipis dan berkata, ada banyak sekali. Tidak apa-apa bagi kalian masing-masing untuk membawa beberapa ratus kilogram. Kalian boleh membawanya. Sekelompok besar orang tiba-tiba menjadi gembira dan berteriak, hidup Jenderal Lu. Hidup Jenderal Lu. Hei hei hei, ketika semua orang meneriakkan umur panjang Jenderal Lu, Peng Dong memutar matanya, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saya? Para prajurit itu saling memandang dan kemudian diam-diam melirik ke arah Lu Yun. Melihat Lu Yun hanya terkikik, mereka segera mengerti, Jenderal Peng Dong yang berusia ribuan tahun. Hei, cukup banyak. Peng Dong mendengus. Namun saat mereka sedang berbicara, helaan napas pelan terdengar dari bawah koin emas. Suara terengah-engah ini membuat semua orang tiba-tiba terdiam.
Ada sesuatu di bawah koin emas ini, semua orang mengetahuinya. Wow, banyak tentara dengan cepat mundur selangkah. Jinsan di depan bergetar beberapa kali, dan kemudian sesuatu meluncur ke bawah. Kemudian, monster emas muncul dari bawah emas. Matanya seperti lentera emas raksasa. Bentuknya juga agak mirip ayam yang dilucuti, dengan sepasang sayap yang besar, namun kepalanya terlihat seperti kepala tikus, dan di dadanya terdapat dua benda yang terlihat seperti cakar dinosaurus. Lu Yun melihatnya dan berkata, "Hei, apakah kamu keberatan memintamu menyentuh emas?" Hehehe, monster di dalam emas tiba-tiba tertawa muram, emas ini milik saya. Selama ribuan tahun, tidak ada yang berani memanfaatkannya. Lu Yun baru saja menyadari bahwa ada banyak jejak pada koin emas ini dan semuanya dimurnikan oleh manusia. Oleh karena itu, monster emas ini juga merupakan penjara, dan emas tersebut bukan miliknya. Lu Yun tersenyum dan berkata, apakah itu berarti setelah kamu datang untuk menempati sarang murai terlebih dahulu, barang-barang di dalam sarang itu akan menjadi milikmu? Binatang emas itu menyeringai dan berkata, itu wajar. Prajurit lain tidak menyangka binatang emas ini benar-benar bisa berbicara bahasa manusia, jadi mereka semua mengalihkan perhatian mereka ke Lu Yun. Seluruh tubuh binatang emas ini terbuat dari emas, dan senjata di tangan mereka tidak mungkin melukainya sama sekali. Jika Lu Yun tidak punya pilihan, mereka tidak punya pilihan selain mundur. Meskipun semua orang telah meramalkan bahwa Lu Yun akan mampu membunuhnya, sekarang mereka semua tidak percaya diri. Tapi Lu Yun hanya tersenyum tipis saat ini, katakan lagi. Kamu sangat tidak tahu malu. Haha, bisakah wajahmu dijadikan makanan? Semua hal baik di dunia ini dicuri. Sebagai perbandingan, ada lebih banyak predator dari masing-masing kelompokmu. Lu Yun berkata, sepertinya kamu benar, itu artinya jika aku mengambil ini milikku. Mengaum, monster di dalam emas itu benar-benar marah. Lu Yun, salah satunya adalah miliknya, dan yang lainnya miliknya, yang membuat monster emas itu sangat marah. Lancang, ledakan, cakar di depannya menjentikkan koin emas ke tanah, lalu mengenai tubuh Lu Yun. Ini tidak cukup bagiku, aku tidak mempedulikannya, jadi aku akan mengembalikannya padamu. Faktanya, Lu Yun tidak menyadari bahwa ketika dia berbicara sekarang, pikirannya sedikit berubah. Kutukan yang mempengaruhi kewarasannya tampaknya semakin parah. Sedemikian rupa sehingga dia menjadi sedikit kasar sekarang. Ketika koin emas datang, dia segera menarikan keterampilannya. Tai Chi besar, transparan dan putih muncul di depannya. Koin emas terbang itu dipantulkan kembali dengan keras. Bang bang bang. Setelah beberapa saat, semua koin emas ini memantul kembali dan mengenai monster emas itu. Setelah dipukul, ia menjerit kesakitan, lalu membenamkan dirinya ke dalam koin emas. Desir, sikat, sikat. Saat itu masuk ke dalam koin emas yang tak terhitung jumlahnya perlahan terbang. Adegan ini mengejutkan semua prajurit, karena mereka semua baru saja melihat kekuatan koin emas ini. Namun dibandingkan dengan hal-hal sebelumnya, ketika menghadapi bahaya seperti ini, naluri mereka menginspirasi mereka untuk secara proaktif mempersiapkan diri untuk bertarung. Tapi Lu Yun tanpa sadar menjilat bibirnya. Perasaan keserakahan yang sangat besar dengan cepat menyebar di hatinya. Ledakan. Dia melompat dan matanya memerah. Peng Dong menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan situasi Lu Yun saat ini, dan ekspresinya sedikit berubah. Bukankah kakak Lu baik-baik saja sekarang? Bang bang bang. Setiap kali dia mengundurkan diri, sejumlah besar koin emas berjatuhan. Lu Yun tampak begitu bersemangat selama proses ini hingga Peng Dong merasa panik. Monster di dalam emas awalnya ingin melancarkan serangan dengan bersembunyi di bawah emas, tapi di luar dugaan tidak ada gunanya ketika Lu Yun menjadi gila. Tidak hanya itu, Lu Yun sepertinya merasa itu belum cukup. Dia tiba-tiba mengeluarkan raungan pelan, dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi bola meriam yang diturunkan dalam sekejap, dan dia tiba-tiba menggali ke dalam tanah. Dahi, di bawah tatapan tercengang semua orang, dia dengan cepat mengangkat monster emas yang sekarat itu. Namun, setelah dia mengeluarkan monster emas itu, tinjunya masih menghujani kepala monster itu seperti tetesan air hujan. Dia tidak berhenti sampai monster itu benar-benar mati, dan kemerahan di matanya memudar. Peng Dong menggebrak. Saudara Lu yang dia kenal tidak memiliki niat membunuh seperti itu. Sepertinya ada yang salah dengan kondisi Lu Yun sekarang. Saudara Lu, Peng Dong dengan hati-hati berteriak kepada Lu Yun. Setelah mendengar teriakannya, Lu Yun berkata, ada apa? Kamu, apa yang baru saja terjadi? Dia sedikit takut. Lu Yun menatap matanya yang bingung dan berkata, tidak apa-apa. Namun, meskipun Lu Yun berkata tidak apa-apa, matanya masih menatap tubuh monster emas di tanah. Kutukan itulah yang membuatnya melakukan kekerasan lagi. Kutukan ini cukup sering terjadi akhir-akhir ini. Dia harus segera mencari solusinya, jika tidak cepat atau lambat kutukan ini akan menjadi masalah yang serius. Dia bilang dia baik-baik saja, tapi Peng Dong sudah lama bersamanya. Bagaimana dia bisa baik-baik saja melihat penampilannya? Dia mungkin tidak ingin mengatakannya, tapi tentu saja mungkin karena ada begitu banyak orang di depannya. Jadi Peng Dong harus meredam keraguan di hatinya terlebih dahulu dan bertanya lagi kapan mereka sendirian. Oke, ayo pindahkan koin emasnya. Lu Yun terbatuk ringan, lalu menoleh ke arah Peng Dong, ikut aku. Para prajurit pulih dari keterkejutannya. Segera, semua perhatian mereka tertuju pada emas di depan mereka, dan tentu saja mereka tidak lagi memikirkan hal-hal yang berantakan itu. Ketika Lu Yun dan Peng Dong keluar, mereka tentu saja tidak peduli. Setelah keluar dari gua, Peng Dong berkata dengan lembut, Saudara Lu, ada apa?
Lu Yun meliriknya, lalu tersenyum tipis dan berkata, kamu seharusnya tahu betul apa yang aku pikirkan, kan? Peng Dong buru-buru ingin menjelaskan, tapi Lu Yun melambaikan tangannya dan berkata, kita sudah bersama begitu lama, dan aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Dia membuka beberapa pakaian bagian atas agar Peng Dong bisa melihatnya. Melihat bintik hitam di pinggangnya, Peng Dong Bian sedikit curiga, ini. Menyumpahi, Lu Yun mengusap hidungnya dan berkata, kekerasanku terkadang terpengaruh olehnya. Kutukan. Lalu, bukankah itu pikiranmu? Lu Yun menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak. Saya tidak akan membiarkan hal itu sepenuhnya mengendalikan pikiran saya. Itulah yang saya pikirkan. Kali ini kita akan segera berangkat setelah menyelesaikan masalah klan naga. Aku akan menghilangkan kutukan ini padaku. Di mana kita bisa menyelesaikannya? 9 neraka. Lu Yun tersenyum dan menepuk pundaknya. 9. Neraka dunia bawah. Mendengar perkataan Lu Yun, Peng Dong merasakan lapisan keringat dingin keluar di kepalanya. Karena neraka 9 neter adalah tempat yang paling menakutkan, konon roh jahat ada di mana-mana di tempat tersebut. Persetan, orang ini, melihat ekspresi gugup di wajah Peng Dong, Lu Yun tertawa keras, apakah kamu takut? Aku takut. Peng Dong menepuk dadanya dengan kuat, kamu berani, jangan takut. Oke, sekarang keraguanmu sudah teratasi, pergi dan awasi mereka. Manusia tidak sebaik ular menelan gajah, begitu pula para prajurit. Lagi pula, para prajurit ini pasti serakah ketika dihadapkan dengan begitu banyak koin emas yang akan bertahan seumur hidup dan memungkinkan mereka berjalan kemana saja di benua ini. Hanya ada 2 hal di dunia ini yang dapat mengubah nasib manusia, membuat manusia mencapai puncak, dan menghilangkan 99% masalahnya. Yang pertama adalah kekuasaan, dan yang lainnya adalah uang. Tapi sekarang yang ada di hadapan prajurit biasa ini adalah uang. Mereka pasti ingin mengambil lebih banyak. Tapi mereka harus diukur, kalau tidak mereka akan ditelan keserakahan. Tentu saja, bagi Lu Yun tidak masalah berapa banyak yang mereka ambil, tetapi masalahnya adalah elit ini harus mengambil kembali sisa koin emasnya. Long Zhan dan yang lainnya tidak akan membiarkan para prajurit ini mendapatkan keuntungan. Peng Dong setuju dan buru-buru berlari masuk. Dia memerintahkan, semuanya, dengarkan perintahnya. Kamu hanya dapat mengambil 1 gelombang. Tidak peduli berapa banyak yang kamu ambil, setelah kamu keluar, semua sisa uang harus diangkut kembali ke klan naga. Semua prajurit diyakinkan oleh Lu Yun. Bagaimana mereka bisa tidak mematuhi perintahnya sekarang? Kemudian, mereka menyembunyikan sejumlah uang pertama, dan kemudian memindahkan koin emas tersebut ke kuda bertanduk 1. Setelah semuanya selesai, mereka langsung menuju ke tempat tinggal para komodo. Tentu saja, karena mereka kehilangan begitu banyak orang, Lu Yun dan Peng Dong dapat mengubah tubuh mereka dan menyamar sebagai tentara. Mereka bisa mengikuti jalur utama atau melompat di tengah. Setelah sekitar beberapa jam, mereka semua sampai di kaki kota klan naga. Tepat ketika mereka hendak masuk, para penjaga naga yang menjaga gerbang kota menghentikan mereka semua. Rekan-rekan prajurit, silakan mengambil jalan memutar ke Simen. Mereka mengambil gerbang timur sekarang. Gerbang timur dan barat berjarak ratusan kilometer, jadi mengambil jalan memutar hanya akan memperlama waktu. Dan para prajurit ini sendiri sedikit lelah, jadi semua orang tentu saja tidak senang jika diminta mengambil jalan memutar. Maka penjabat jenderal itu memarahi, kami disuruh kembali, mengapa kami diminta mengambil jalan memutar? Apakah itu untuk mempermalukan kami? Tentu saja penjaga gerbang tahu bahwa orang-orang di depannya ini akan menjadi pahlawan ketika mereka kembali ke rumah. Dia bukan orang bodoh, jadi bagaimana dia berani mengejek satu sama lain secara pribadi. Dia dengan cepat menjelaskan, tidak, jenderal salah paham. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Seperti ini, Nona Longqi mengadakan upacara pernikahan di jalur Tianmen hari ini. Darurat militer diberlakukan di sini. Upacara perekrutan pernikahan. Lu Yun tidak mengetahui Longqi ini, tetapi ketika dia mendengar orang-orang ini mengatakan ini, matanya mulai berputar. Tetapi karena mereka sekarang adalah elit di antara elit klan naga, para elit ini dilatih dengan sangat ketat, dan tidak akan ada bisikan sama sekali. Tentu saja Lu Yun juga mengetahui hal ini, jadi meskipun dia penasaran, dia tidak bertanya lagi. Semuanya akan dibicarakan setelah memasuki kota. Tidak mungkin, orang-orang kuat ini mungkin harus mengambil jalan memutar ketika melakukan sesuatu, meskipun tentara biasa telah mencapai prestasi besar dalam pertempuran. Penjabat jenderal tidak mengatakan apapun saat ini. Kemudian dia menundukkan tangannya kepada penjaga dan mengubah arah. Untungnya, para prajurit ini bergerak sangat cepat. Namun saat mereka mengambil jalan memutar, terlihat jelas bahwa kuda berkaki 1 itu sedikit kewalahan. Lagi pula, membawa gerobak seperti itu, membawa ratusan kilogram koin emas, akan menyebabkan banyak kerusakan pada mereka. Oleh karena itu, semua orang hanya bisa berjalan-jalan dengan unicorn ini. Akhirnya, 7 atau 8 jam berlalu sebelum mereka tiba di gerbang barat. Namun berbeda dengan penjaga gerbang di gerbang timur, jenderal penjaga gerbang di sini adalah penjaga gerbang Jenderal Long Han. Long Han adalah sepupu Long Biao, pemimpin Aula Zuoqian klan naga. Melalui hubungan ini, dia menjadi sangat arogan dan mendominasi, dan tidak menganggap serius manusia naga kecuali mereka yang memiliki kekuatan besar. Dan pria ini juga sangat kecanduan alkohol. Setelah minum, seseorang akan menjadi merasa benar sendiri. Sebelum minum, dia setidaknya tahu bahwa dia milik klan naga, tetapi setelah minum, klan naga adalah miliknya. Kebetulan dia banyak minum hari ini. Saat ini,
di dalam pos jaga, belasan gadis berbaju tule sedang meringkuk di pelukannya, dan ada pula yang bergesekan di punggungnya. Dia begitu sensual dan sensual, dia sekarang riang seolah-olah dia akan pergi ke surga. Tapi saat dia bersuara, seorang tentara bergegas mendekat dan berteriak, "Jenderal." Yang paling dibenci Long Han adalah ketika seseorang masuk dan mengganggunya saat dia sedang bersenang-senang. Dalam sekejap, ekspresinya berubah menjadi jelek. Dia mengambil cambuk di sampingnya dan berjalan mendekat, dan mencambuk prajurit yang melaporkan laporan itu dengan keras. Pada saat yang sama, dia mengutuk, "Sialan, sudahkah aku memberitahumu? Jangan ganggu aku hari ini." Kemudian dia memukulnya dengan cambuk lagi, dan prajurit yang memukulnya berteriak beberapa kali. Setelah dia merasa lebih baik, dia melemparkan cambuk itu ke samping dan berkata, "Katakan, ada apa? Jika tidak apa-apa, aku akan menidurimu." Petik 2.